Traffic video rendah kalau nggak pakai iklan, padahal videonya itu udah pakai hook, CTA, solusi, dan masalah. Oke, itu kan mungkin yang selama ini kita pelajarin soal struktur konten video affiliate hard selling ya. Dan jujur aja, gue udah nggak pakai struktur konten itu. Kenapa? Karena yang pertama menurut gue itu cuman works untuk video yang produknya itu udah winning. Misalnya produknya itu produk inovatif atau harga produknya itu murah banget. Jadi orang itu cenderung beli produknya bukan karena video kita sebenarnya, tapi karena emang produknya. Dan kebetulan video kita tuh yang FYP entah dari iklan GMV Max Seller atau muncul di produk tab shopnya itu ya. Nah yang kedua itu menurut gua struktur konten itu cuma cocok untuk kita yang udah jadi influencer atau jadi content creator di satu niche. Jadi personal branding kita tuh udah jadi gitu. Makanya struktur kontennya kayak gitu biasanya works di akun-akun gede gitu. Contohnya di afiliator besar atau kamu yang udah lancar ngomong di depan kamera. Belum lagi kalau kita bahas soal strukturnya tuh ya, hooknya, CTA, solusi, dan masalah. Misalnya hooknya deh, video yang kita udah pakai hook itu juga belum tentu naik. Balik lagi tergantung hooknya tuh apa. Hook yang kita pakai itu hook yang basi atau enggak. Makanya kalau gue ngomongin hook itu kita harus cari hook yang original, yang kita banget deh. Kita nggak nyomot itu dari internet. Nah yang kedua nih soal CTA. CTA tuh gue sering bahas di live gue juga ya. Gue bahkan kalau bisa video gue tuh tanpa CTA atau CTA itu di akhir video. Karena gue punya teori itu kalau video keranjang kuning itu di si keranjang kuningnya itu udah CTA. Bahkan si keranjang kuningnya itu bisa kita kasih anchor text yang berupa CTA. Contohnya keranjang kuningnya itu tulisannya beli di sini. Menurut gua CTA, kalau kita pakai CTA ya, semakin banyak kita pakai CTA, orang itu akan semakin males nonton video kita lama-lama. Kecuali mungkin kita influencer besar atau artis gitu ya. Kalau kita kasih CTA di awal, menurut gue itu akan mengurangi average watch time. Kalau kita kasih CTA di akhir, itu akan mengurangi retention rate. Jadi sebelum orang nonton videonya, udah tau lah ini CTA, jadi dia nggak nontonnya sampai habis gitu. Makanya gue saranin ke teman-teman kalau untuk bikin video itu fokus sama isi dan hooknya aja. Dan isinya juga menurut gue nggak usah pakai struktur kayak solusi dan masalah. Selama kita tahu mau bahas apa di video itu, selama kita udah nemuin keywordnya, long tail keyword atau related keyword, udah bahas aja. Yang penting kita banyak ngomong karena apa yang kita omongin itu dibaca sama TikTok buat SEO di search result TikTok. Sekarang soal iklannya nih, entah kamu pakai 4 struktur itu atau kamu pakai 2 struktur yang gue sebut tadi ya, fokus sama hook dan fokus sama isinya aja. Terserah mau nggak pakai struktur, yang penting videonya tuh ada isinya. Nah kamu coba iklanin nih. Kadang tuh kita ngiklanin video tuh pakai insting. Kita ngerasa hook kita kali ini tuh oke, hooknya original, hooknya oke, isinya juga menurut kita udah oke, tapi sayang aja nggak dapet traffic. Nah menurut kita kalau dapet traffic ini pasti performance-nya akan bagus dan bisa menghasilkan penjualan. Nah itu bisa kita tes ya. Tapi balik lagi kalau untuk ngetes iklan video yang baru kita upload dan belum pernah FYP, biasanya yang gue perhatiin tuh 2 ya. Yang pertama itu berapa link clicks-nya. Jadi si keranjang kuning itu berapa kali diklik ya, CTR-nya itu seberapa tinggi. Yang kedua itu average watch time ya. Kalau average watch time di iklannya, ingat ya, average watch time di iklannya itu di atas 10 detik, biasanya dia punya performa yang bagus termasuk di engagement-nya. Dan engagement-nya itu nggak cuma banyak likes aja, tapi ada komen dan ada share juga. Bahkan dari patokan 2 itu bisa jadi banyak penjualan dari situ. Tapi menurut gue di video keranjang kuning itu yang penting ada sentuhan hard sellingnya. Makanya kalau kamu cek video yang gue pin di profile itu gue bahas soal hard selling edukasi, hard selling entertainment yang menggantikan soft selling. Karena soft selling itu kan dia nggak muncul produk dulu di awal. Kalau hard selling edukasi, hard selling entertainment dia muncul dulu produk di awal, baru ada edukasi, baru ada entertainmentnya. Soalnya kalau soft selling itu dia konversinya rendah. Nah kalau hard selling itu konversinya lebih tinggi. Jadi menurut gue kalau untuk konversi itu bukan soal CTA. Karena balik lagi keranjang kuning itu muncul di detik pertama karena si keranjang kuningnya itu udah termasuk CTA. Beda kayak videonya tuh nggak ada keranjang kuning atau kayak zaman Instagram dulu deh. Itu memang perlu CTA karena nggak ada keranjangnya. Kita harus nyuruh orang mampir ke e-commerce A, e-commerce B atau nyuruh orang klik link di bio.